Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Airas dari Prodi Manajemen kelas B semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 289215037. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Pak Rahmat Pramukti SEMM. Nah, di dalam mata kuliah perpajakan ini, saya akan membahas definisi mengenai pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik. Namun, permasalahan ini pajak di Indonesia terus berlangsung, padahal pajak merupakan kewajiban masyarakat sebagai warga negara. Tetapi masih banyak warga negara yang tidak membayar pajak, bahkan banyak wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak. Hal ini jelas merugikan negara. Nah, di dalam pajak juga mempunyai masalah, yaitu di dalam masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik negara mau maju maupun negara yang berkembang. Karena kita wajib pajak tidak patuh, maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Pada akhirnya, tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Di sini juga ada pelaksanaan pemungutan pajak. Suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi PISPUS maupun bagi wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban di dalam perpajakan. Nah, pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang, sehingga dengan cara ini kejujuran dari wajib pajak sangat diperlukan dalam rangka pemungutan pajak. Wajib pajak di sini harus mendaftarkan diri terlebih dahulu pada kantor pelayanan pajak atau KPP untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau biasa disebut dengan NPWP. Manfaat dari suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang adalah untuk mencerdaskan wajib pajak dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang secara sendiri pada kantor pelayanan pajak atau KPP. Ya, selain menghitung dan membayar sendiri, wajib pajak juga harus melaporkan sendiri jumlah pajak yang dibayarkan sehingga diharapkan wajib pajak memilih rasa tanggung jawab yang besar karena sistem ini sangat membutuhkan partisipasinya yang sangat besar dari wajib pajak, diantaranya kesadaran, kejujuran, serta tanggung jawab. Pelaksanaan pemungutan pajak pada kenyataannya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Banyak kendala yang dihadapi oleh Fiskus yang pada akhirnya akan berdampak pada pemberian sanksi kepada wajib pajak. Permasalahan wajib pajak dalam penyampaian SPT dengan tetap berlangsung dari tahun ke tahun. Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk menekan permasalahan perpajakan, namun masih mengalami kendala. Nah, kendala yang dihadapi wajib pajak disebabkan oleh banyak hal seperti besaran
penghasilan, tingkat pendidikan, isu korupsi di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak. Dari pajak juga mempunyai definisi di atas dapat menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur. Yang satu, iuran dari rakyat kepada negara. Lalu berdasarkan undang-undang. Lalu poin yang ketiga, tanpa jasa timbal dan kontrak prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrak prestasi individual oleh pemerintah. Nah, poin yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Di sini juga ada fungsi pajak. Nah, menurut para ahli Purwono, tahun 2009, fungsi pajak yaitu menurut penerimaan atau review, fungsi penerimaan atau yang dikenal pula dengan istilah fungsi anggaran adalah fungsi utama dari pemungutan pajak, seperti yang telah kita ketahui bersama. Dewasa ini pajak menyumbang hampers lebih dari 70% total pendapatan negara kita. Nah, kalau menurut pemerataan atau redistribution, pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah negara. Nah, kalau menurut pengaturan harga atau repricing, fungsi ini sama pengertiannya dengan fungsi reguler atau mengatur yang lebih sering digunakan dalam liberatur perpajakan. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, menurut legalitas pemerintahan, mengimplikasikan bahwa pemerintah membebani eh, membebani pajak atas warga negara dan meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan. Nah, itu fungsi pajak menurut para ahli, diantaranya menurut Purwono. Lalu, di sini juga ada pengelompokan pajak. Nah, menurut golongannya, pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan dan dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak penghasilan. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya ada pajak nilai. Lalu di dalam pengelompokan pajak menurut sifatnya ada dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Untuk pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya itu ada wajib penghasilan. Nah, untuk pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak. Contohnya ada wajib pajak penjualan atas barang-barang yang mewah. Nah, kalau menurut lembaga pemungutannya, pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya itu ada pajak pertambahan nilai. Nah, kalau untuk pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Nah, itu untuk menurut pengelompokan di dalam pajak. Lalu di sini juga pajak terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten. Nah, kalau pajak provinsi, yaitu contohnya ada pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, sedangkan di dalam pajak kabupaten ada pajak hotel atau pajak restoran atau juga ada pajak hiburan, yaitu termasuk ke dalam pajak kabupaten. Di sini juga wajib pajak sangatlah penting karena memegang peranan bagi kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan di dalam perpajakan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan tentang
tata cara perpajakan, bahwa yang dimaksud dengan wajib pajak atau taxpayer adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Nah, di dalam perpajakan ada istilah PPH, yaitu pajak negara yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan PPh satu adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan nama bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak di dalam suatu negeri, yaitu untuk PPh dan PPh 21. Nah, di dalam definisi perpajakan mempunyai kesimpulan, yaitu pajak adalah suatu sumber utama penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik. Sehingga di Indonesia menyimpulkan untuk sebagian masyarakat adalah masih mempunyai persepsi masyarakat yang menilai pajak itu sendiri sebagai hal yang negatif. Pajak dianggap membebani dan memaksa, belum dianggap sebagai bentuk pengabdian, dukungan, atau partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan merata. Itu dalam arti kesimpulan di dalam suatu perpajakan. Nah, di sini juga saya dikasih tugas oleh dosen pengampu Pramukti, Pak Rahmat Pramukti. Nah, salah satunya itu soal satu, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Jelaskan penerapan pengertian baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam perpajakan di Indonesia dengan memberikan contoh aplikasi pelaksanaannya. Nah, saya akan berusaha untuk menjawab soal nomor 1. Nah, untuk jawabannya sendiri, pajak merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan masyarakat kepada negara dan bersifat memaksa sesuai dengan penerapan Undang-Undang Dasar Indonesia. Nah, pajak digunakan pemerintah untuk keperluan rakyat agar makmur dan sejahtera. Contoh aplikasi pelaksanaannya adalah untuk membangun perbaikan jalan yang dilewati oleh masyarakat setiap harinya, pembangunan jalan tol atau transportasi umum dan fasilitas lainnya untuk menunjang kegiatan suatu masyarakat. Nah, itu untuk jawaban soal nomor 1. Nah, sekarang ada soal nomor 2, yaitu jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak pinal. Bagaimana pelaporannya oleh individu atau badan yang menerima? Berikan analisis dari sisi kebijakan. Apakah alasan yang diterapkan pajak pinal ini? Nah, saya akan berusaha untuk menjawabnya. Untuk soal nomor 2, pajak pinal adalah pajak yang diambil di akhir periode akuntansi atau pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun berjalan. Dan pelaporan individu ini adalah pajak atas sewa tanah atau bangunan, PPh pinal UMKM, pajak atas konstruksi, pajak atas penjualan saham. Pelaporan pajak pinal dapat dilaporkan oleh individu atau badan. Dan analisis pajak pinal atau PPh pinal merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak atau WP menerima penghasilan. Pajak pinal biasanya langsung disetorkan oleh WP atau wajib pajak karena sifat penggunanya yang seketika.
Nah, PPh final tidak lagi diperhitungkan dalam pelaporan SPT tahunan meskipun nantinya tetap harus dilaporkan. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 2. Nah, sekarang saya akan membacakan untuk soal yang ketiga. Untuk soal PPh 2. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2021. Nah, gajinya belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponen gaji yang diterimanya setiap bulan. Gaji pokok menerima 22 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan 500.000, lalu iuran pensiun dibayar perusahaan 600.000. Lalu ada iuran pensiun dibayar Bapak Kusuma adalah sebesar 400.000. Bapak Kusuma telah menikah, istrinya bekerja di tempat lain. Nah, mempunyai jumlah anak 4 orang. Sebagai seorang manajer, Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil senilai 7 juta dan tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta setiap bulannya. Selain itu, Bapak Kusuma juga mendapatkan fasilitas satu buah BlackBerry senilai 5 juta untuk menunjang komunikasi beserta biaya langganan yang dibayarkan oleh perusahaan. Untuk tagihan bulan Desember 500.000. Pada bulan Desember, Bapak Kusuma menerima bonus sebesar 50 juta. Lalu yang B-nya, selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pameran PT Mulia dengan honor sebesar 200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasi dan dibayarkan pada akhir bulan. Lalu yang C-nya, Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar 1 juta yang diselesaikan selama 4 hari kerja. Lalu yang D-nya, Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji 3.000 US dollar. Kurs yang berlaku adalah 9.000 per 1 US dollar. Nah, Smith menikah dan memiliki 2 orang anak. Lalu yang E, Pak Hermawan diminta untuk berceramah di perusahaan tersebut dan diberikan honor sebagai pembicara sebesar 15 juta. Lalu di dalam soal nomor 3 diminta A. Hitunglah jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010. Lalu yang B-nya, hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima oleh Intan, Tita, dan Pak Hermawan. Lalu yang C-nya, hitunglah PPh 26 yang dipotong dari honor yang diterima oleh Mr. Smith. Nah, di sini saya akan berusaha menjawab dari soal nomor 3 yang diberikan oleh dosen Pak dari mata kuliah perpajakan oleh Pak Rahmat Pramukti. Nah, jawabannya nomor 3 A, yaitu perhitungan PPh 21 atas gaji. Nah, di sini kita lihat gaji pokok sebesar 22 juta. Lalu ada tunjangan mobil sebesar 7 juta. Lalu ada tunjangan rumah sebesar 6 juta. Dan premi jam sostek dibayar perusahaan itu sebesar 500.000. Nah, di sini kita jumlahkan. Untuk dijumlahkan penghasilan brutonya. Nah, kita akan tandain. Nah, di sini jadi totalnya ada 35.500.000 untuk penghasilan bruto. Lalu di biaya jabatan yaitu 22 juta dikali 5%. Maksimal 500.000, kita tulis 500.000. Lalu ada iuran pensiun dibayar sendiri 400.000. Nah, kita jumlahkan 500.000 ditambah 400.000 yaitu 900.000. Nah, ini untuk biaya pengurang. Kita tandain
900.000. Nah, lalu selanjutnya ada penghasilan neto per bulan sebesar 34.600.000, yaitu penghasilan bruto dikurangin biaya pengurang, jadi totalnya 34.600.000. Lalu penghasilan neto per tahun adalah 242.200.000. Itu dari total penghasilan per bulan dikalikan selama 1 tahun. Jadi totalnya ada 242.200.000. Nah, WP sendiri adalah 54 juta. Lalu kawin 4.500.000. Lalu ada tanggungan 4.500.000 dikali 3 yaitu 13.500.000. Kita totalkan PTKP-nya sebesar 72 juta. Kita tambahin. Di sini jadi ada WP sendiri ditambah kawin ditambah tanggungan 3 orang dikali 4.500.000 yaitu 72 juta. Nah, di sini ada 72 juta. Nah, lalu di sini juga ada penghasilan kena pajak yaitu sebesar 170.200.000. Lalu PPh untuk terutang adalah 50 juta dikali 5% yaitu 2.500.000. Lalu ada 120.200.000 dikali 15% yaitu 18.030.000. Nah, jika ditotalkan PPh terutang atas gaji sebesar 20.530.000 yaitu PPh terutang ditambah yang 5% yang ditambah dengan yang 15% yaitu totalnya ada 20.530.000. Nah, sedangkan PPh sebulan adalah 2.932.857 rupiah. Itu untuk 3A. Nah, di sini juga kita tak pertanyakan untuk PPh 21 atas bonus. Nah, kalau tadi kan atas gaji, nah sekarang atas bonus. Gaji pokoknya itu adalah total 164 juta dihasilkan dari 22 juta dikali 7. Lalu ada tunjangan mobil sebesar 49 juta yaitu dari 7 juta dikali 7. Nah, sedangkan untuk tunjangan rumah totalnya 42 juta dari 6 juta dikali 7. Lalu ada premi jam sostek dibayar perusahaan yaitu 7 dikali 500.000 totalnya 3.500.000. Nah, untuk bonus sendiri tadi 50 juta. Kita totalkan untuk penghasilan bruto selama 1 tahun. Totalnya ada 298.500.000. Lalu untuk biaya jabatan 500.000 dikali 7 totalnya 3.500.000. Nah, untuk iuran pensiun dibayar sendiri ada 400.000 dikali 7 yaitu totalnya 2.800.000. Nah, untuk biaya pengurang totalnya 6.300.000 yaitu biaya jabatan ditambah iuran pensiun. Totalnya biaya pengurang yaitu 6.300.000 di sini ya. Nah, di sini kelihatan. Lalu penghasilan neto selama setahun totalnya itu adalah 292.200.000 yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya pengurang totalnya 292.200.000. Lalu untuk PTKP-nya 72 juta. Jadi penghasilan kena pajak totalnya 220.200.000. Nah, untuk PPh terutang 50 juta dikali 5% totalnya 2.500.000. Nah, sedangkan untuk 170 juta 200.000 dikali 15% totalnya 25.630.000. Kita totalkan untuk PPh 21 terutang atas gaji dan bonus yaitu totalnya 28.030.000 di sini ya. Lalu ada PPh 21 selama sebulan atas gaji yaitu totalnya 20.530.000. Nah, kita kurangin nih PPh 21 terutang dikurangin PPh 21 selama 1 bulan atas gaji. Jadi sisanya 7.500.000 rupiah ya. Lalu untuk PPh 21 yang harus dipotong adalah sebesar 2.932.857 rupiah. Sedangkan untuk PPh 21 atas gaji Desember adalah 7.500.000. Nah, kita totalkan untuk PPh
21 atas bonus. Nah, ini dari mana? Dari PPh 21 yang harus dipotong ditambah PPh 21 atas gaji Desember. Kita jumlahkan hasilnya PPh 21 atas bonus sekitar 10.432.857 rupiah. Nah, untuk PPh 21 atas bonus. Lalu untuk jawaban 3B, nah, perhitungan PPh 21 yang harus dipotong dari honor. Upah bulan Desember 10 hari yaitu 200 kali 200.000 yaitu totalnya 2 juta rupiah. Lalu penghasilan neto per tahun yaitu 12 dikali 2 juta. Jadi totalnya 24 juta. Nah, sedangkan tadi untuk Intan untuk wajib pajaknya sebesar 15.840.000. Nah, untuk jumlah PTKP sebesar 15.840.000. Nah, sedangkan penghasilan kena pajak sebesar 8.150. Jadi PPh terutang 8.160 dikali 5%, totalnya 408.000. Nah, jadi PPh terutang 408.000, sedangkan PPh 21 yang dipotong sebesar 34.000. Nah, di sini ada PPh 21 yang harus dipotong sebesar tadi 2.932.857. Nah, ditambah dengan PPh 21 atas gaji bulan Desember yaitu 7.500.000. Kita jumlahkan PPh 21 yang harus dipotong dijumlahkan dengan PPh 21 atas gaji bulan Desember. Jadi totalnya 10.432.857 itu untuk PPh 21 atas bonus. Nah, itu untuk PPh 21 atas bonus untuk Intan. Nah, sedangkan untuk Tita upah borongan sehari itu 1 juta dibagi 4 jadi 250.000. Nah, sedangkan upah sehari itu 150.000. Untuk penghasilan kena pajak PKP 100.000. Nah, untuk upah borongan terutang pajak 4 dikali 100.000 jadi totalnya 400.000. Nah, untuk PPh terutang 5% dikali 400.000 totalnya 20.000. Lalu untuk itu tadi untuk Tita. Nah, sekarang untuk Pak Hermawan. PPh 21 atas honor kepada penceramah yaitu bukan pegawai yang tidak bersifat kesinambungan, yaitu PPh 21 terutang 6% dikali 50% dikali 15 juta, maka totalnya 375.000 rupiah. Itu untuk Pak Hermawan. Di sini ya. Lalu untuk jawaban nomor 3C, untuk Mr. Smith, masih dikategorikan sebagai wajib pajak LN yang membawa namanya sendiri saat bekerja di PT Mulia sebagai konsultan sehingga atas gajinya dikenakan potongan PPh pasal 26 secara final sebesar PPh 26 terutang 20% dikali 3.000 US dollar dikali 9.000 US per 1 dolar yaitu totalnya 5.400.000. Nah, itu untuk jawaban 3C. Nah, untuk jawaban untuk soal nomor 1, 2, 3 udah saya jawab dan juga saya sudah menjelaskan dari definisi perpajakan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian pembahasan UTS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.